Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan belajar IPS tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi ya. Nah, simak baik-baik ya, karena ini merupakan peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kira-kira ada peristiwa apa saja ya? Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Pembentukan BPUPKI. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Pembentukan BPUPKI oleh Letnan Jenderal Kumagichi Harada membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Kita ikuti tayangan berikut. Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Kyosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Pembentukan BPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau yang diberi nama Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai oleh Soekarno. Bagaimanakah peristiwa pembentukan BPKI? Kita ikuti tayangan berikut. Karena memilih sosok yang dianggap nasionalis tanpa anggota. Kehadiran mereka untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Namun Jepang ternyata mengisyaratkan penundaan pemberian kemerdekaan. Padahal Jepang berencana memberikan kemerdekaan pada 24 Agustus 1945. Terjadi hal tak terduga, kemerdekaan bisa diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Itu bukan dari pemberian Jepang. Jepang sendiri menyerah ke sekutu pada 15 Agustus 1945. Sementara tugas BPKI tak berhenti sampai di situ. Pada 18-19 Agustus 45, BPKI mengubah UUD 45. Selain itu, BPKI menyiapkan pemilihan presiden dan wakil presiden pertama.
Demikian peristiwa pembentukan PPKI. Kita lanjutkan peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Peristiwa 10 November 1945. Pada tanggal 10 November 1945 meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Salah seorang pemimpin barisan Banteng, yaitu Bung Tomo, berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Berikutnya adalah peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Berikutnya adalah Bandung Lautan Api. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut pun dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Perang Bandung Lautan Api. Sebelum kita mengetahui kronologis peristiwa Perang Bandung Lautan Api, ada beberapa tokoh yang sangat berperan dalam peristiwa ini. Di antaranya 1. Abdul Haris Nasution. Beliau lahir di Kota Novan, Sumatera Utara 3 Desember 1918. Beliau merupakan tokoh yang mencetus taktik melawan tentara sekutu. Kedua, Muhammad Toha. Beliau lahir di Bandung 1927, merupakan tokoh yang berperan penting dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Beliau adalah ketua dalam misi penghancuran gudang amunisi milik tentara sekutu dengan meledakkan dinamit. Yang ketiga, Mayor Rukana. Beliau merupakan tokoh yang mencetuskan ide untuk membakar Bandung Selatan. Yang keempat, Aceh Basdamani. Beliau inilah yang menamai peristiwa Bandung Lautan Api. Kelima, Sultan Syahrir. Beliau merupakan tokoh yang menyusun strategi bersama Abdul Haris Nasution.
Latar belakang pertempuran Bandung Lautan Api. Yang pertama, tuntunan pada masyarakat Bandung dari Brigade Nasional untuk menyerahkan semua senjata dari hasil melucuti senjata tentara Jepang pada pihak sekutu. Yang kedua, ultimatum dari sekutu dengan perintah untuk mengosongkan kota Bandung Utara selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. Yang ketiga, tentara sekutu membagi kota Bandung menjadi dua, yakni utara dan selatan. Dan yang terakhir, rencana untuk membangun ulang markas sekutu di kota Bandung. Proses pembentukan NKRI pasca dibubarkannya PBU-PKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno memiliki beberapa tugas utama, yaitu 1. Meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 2. Melanjutkan hasil kerja PBU-PKI, serta yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang, yaitu 18 Agustus 45 menetapkan dan mengesahkan UUD 45, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. 19 Agustus 45 membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo, yang dipimpin oleh seorang gubernur. 22 Agustus 45 membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai UUD 45 terbentuk secara resmi. Membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan PKR, Badan Keamanan Rakyat, yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Nah, anak-anak, setelah menyimak video tadi, Ibu akan membahas sedikit tentang tindakan heroik mendukung proklamasi di beberapa daerah di Indonesia. Ini ada 10 peristiwa ya. Yang pertama yaitu peristiwa heroik di Yogyakarta, kemudian ada peristiwa heroik di Surabaya, peristiwa heroik di Semarang, peristiwa heroik Aceh, peristiwa heroik Bali, peristiwa heroik di Ambarawa, kemudian ada peristiwa heroik Kalimantan, peristiwa heroik Palembang, peristiwa heroik Makassar, dan yang terakhir peristiwa heroik di Bandung. Nah, di video tadi sudah ada beberapa peristiwa yang dibahas ya. Baik, yang pertama yaitu ada peristiwa heroik di Yogyakarta. Terjadi perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September tahun 1945 sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok bekerja ya. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Yang kedua ada peristiwa heroik di Surabaya. Nah, pada tanggal 19 September 1945 terjadi insiden di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur.
orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Nah, ini merupakan sejarah terbentuknya bendera ya, bendera Indonesia. Tanggal 30 Oktober 1945 dilakukan persetujuan untuk menghentikan pertempuran antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Nah, ada yang tahu ini gambar siapa? Yap, betul. Ini gambar Bung Tomo. Pada tanggal 30 Oktober 45 terjadi pertempuran di Gedung Bank Internasio dengan tewasnya tentara sekutu Brigadir Jenderal AWS Malabi. Nah, ini tentara Belandanya tadi ya. Pada tanggal 10 November 45 terjadi pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Seorang pemimpin barisan banteng, yaitu Bung Tomo, berpidato berapi-api membakar semangat rakyat Surabaya. Nah, Bung Tomo ini menjadi pemimpin barisan ya. Oke, selanjutnya ada peristiwa heroik di Semarang. Nah, pada tanggal 15 Oktober 45, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat dari pertempuran ini, ribuan pemuda gugur, meninggal ya, dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Nah, nanti barangkali kalian jalan-jalan ke Semarang jangan lupa mampir ke Monumen Tugu Muda ya. Selanjutnya ada peristiwa heroik Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 45, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API). Ya, disingkat dengan API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan dan mengibarkan bendera merah putih pada tempat-tempat tersebut. Mereka berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Melucuti itu seperti mengambil kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada peristiwa heroik di Bali. Pada bulan Agustus 45, pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia, Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI, dan Pemuda Republik Indonesia disebut PRI. Pada tanggal 13 Desember 45, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak. Tetapi belum berhasil ya, karena persenjataan Jepang masih sangat kuat. Nah, selanjutnya ini tadi yang telah dibahas di video sebelumnya, ada peristiwa heroik di Ambarawa. Maksudnya di bagian depan tadi ya. Nah, di sini ada terjadi pertempuran di Ambarawa, Jawa Tengah pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945. Lumayan ya, kurang lebih 1 bulan lah. Dilatar belakangi oleh tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah. Nah, jadi tentara sekutunya ini ingkar janji ya. Pada tanggal 26 November 45, pimpinan pasukan TKR Letnan Kolonel Isdiman gugur, kemudian digantikan oleh Kolonel Sudirman. Ya, yang menggantikan tadi menggantikan Kolonel Isdiman, digantikan oleh Kolonel Sudirman. Kemudian, nah ini ada tugunya nih ya. Kemudian Kolonel Sudirman menerapkan taktik jitu, yaitu sehingga pasukan TKR dapat memukul mundur pasukan. Maksudnya memukul mundur ini membuat pasukan mundur ya. Pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Ini ada Monumen Palagan Ambarawa. Tanggal 15 Desember 45 diperingati sebagai Hari Infanteri.
didirikan sebuah monumen di Ambarawa yang diberi nama Monumen Palagan Ambarawa ya. Ini ada di Jawa Tengah. Oke, selanjutnya ini ada peristiwa heroik Kalimantan. Rakyat Kalimantan berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih dan mengadakan rapat ya. Ini saking pengen merdekanya mereka gitu. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Kemudian rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu sehingga pada tanggal 14 November 45 di Balikpapan, Kalimantan ya, depan markas sekutu berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Mereka berkumpul sambil bawa bendera merah putih untuk mengikrarkan kemerdekaan Indonesia ya, bahwa Indonesia itu sudah merdeka kayak gitu. Selanjutnya ada peristiwa heroik Palembang di Sumatera Selatan. Pada tanggal 8 Oktober 45 diadakan upacara pengibaran bendera merah putih yang dipimpin oleh Dr. Aka Gani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Kemudian upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang menghindari pertempuran. Baik, ini ada peristiwa heroik Makassar, yaitu Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 45. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Karena pada zaman dahulu itu radio itu sangat berperan penting ya. Seperti halnya zaman sekarang YouTube, TV, nah kayak gitu. Oke, yang selanjutnya ada peristiwa heroik di Bandung. Tadi sudah dijelaskan di depan ya. Nah, pada tanggal 21 November 45, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum peringatan pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara dan rakyat Indonesia tidak menghiraukannya. Masa bodoh gitu ya. Kemudian terjadi pertempuran dan rakyat Indonesia mengalami kekalahan. Nah, kemudian Bandung Utara jatuh ke tangan sekutu, pasukan Indonesia dan pemerintah mundur ke Bandung Selatan. Ini masih lanjutannya ya. Kemudian pada tanggal 13 Maret 1946, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan Bandung Selatan. Ini peringatan yang kedua ya. Kemudian pemerintah memerintahkan TRI, Tentara Republik Indonesia, dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Selanjutnya, sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan, maksudnya dibakar ya, agar tidak dapat dipakai musuh. Peristiwa ini dikenal dengan nama Bandung Lautan Api.